kita bekerja, ya, dapat omset. Ya, Anda misalnya jualan apalah frozen food ya atau jualan produk ya. Anda dapat omset itu dapat profit, ya. Lalu profit ini digunakan untuk nyicil aset, ya. Sehingga ini lama, Pak. Lama. Contohnya ya, omset Anda 10 miliar, ya, per bulan, ya. Lalu keuntungan Anda 1 miliar, ya kan? Ini digunakan untuk membeli aset, ya kan? Itu lama, Pak. Lama. Anda bisa ngumpulin 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar tiap tahun. Jadi, kalau Anda ngumpulin satu profit ya, 1 miliar setiap tahun, 1 miliar setiap tahun, 1 miliar setiap tahun, biasanya habis dimakan untuk konsumsi. Oleh karena itu, ini keliru, ya. Tetapi bukan berarti Anda salah, gitu loh. Karena cara orang lain itu berbeda. Cara orang lain adalah begini, Pak. Omset Anda 10 miliar, ya. Profit 1 miliar, ya. Apa yang terjadi? Omset ini itu dijadikan kredit. Jadi Anda punya tagihan-tagihan itu semua dimasukkan dalam kredit bank. Ya, seharusnya dari omset Anda 10 miliar, Anda memiliki kredit itu 10 miliar lebih gitu loh. Karena Anda bisa mengatakan bahwa dalam Anda itu kan jual beli, ya kan? Anda kan memiliki kredit limit. Nah, kredit limit itu adalah jaminan kredit. Contohnya, omset Anda 10 miliar, plafon kredit Anda mungkin 12 miliar atau 15 miliar. Dari pabrik itu memberi Anda kredit limit. Kredit limit itulah adalah batas Anda punya kredit kepada pabrik. Nah, itu yang diberikan kepada bank sebagai jaminan. Tagihan-tagihan Anda itu dikumpulkan, lalu dijadikan jaminan kredit. Sehingga dengan demikian, dengan omset Anda 10 miliar, Anda dapat kredit tambahan kredit 10 miliar. Ya, oleh karena itu, karena Anda dapat suntikan dana dari bank, omset Anda tuh naik. Sehingga Anda bilang kepada pabrik bahwa oke, saya mau omset yang lebih besar. Ya, atau istilahnya tuh naik dari pengecer jadi grosir. Nah, ketika dia naik omsetnya 20 miliar, dia ajukan kredit lagi 20 miliar ke bank. Dia dapat tambahan dana, itu digunakan untuk menaikkan omset. Oke? Supaya Anda nggak usah mengulang video ini, saya yang mengulang. Oke? Kalau cara normal, cara siput ya, omset Anda 10 miliar, Anda profit 1 miliar, ini yang digunakan untuk membeli aset. 1M, 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 1M. Itu kalau 10 tahun itu 10M. Nah, ada orang lain yang menggunakan cara lebih cepat. Kredit limit dia dari pabrik itu 10M. Itu omsetnya 10M. Kredit limitnya mungkin 12M. Itu yang dijadikan jaminan kepada bank. Bahwa ini loh, saya dapat kredit limit dari supplier ini, supplier ini, supplier ini, dari pabrik ini, pabrik ini, pabrik ini, dikumpulkan kredit limit itu digunakan untuk ambil kredit bank. Jadi kreditnya 10M. Dia dapat tambahan dana cash 10M. Oleh karena itu omsetnya jadi 20M. Ya, ketika omset ini sudah steady, dia ajukan kredit lagi 20M. Jadi dia tiap tahun, dia bisa menambah kredit itu 10M. Makanya dia dalam waktu 10 tahun, kreditnya jadi 100M. Loh Pak, apa nggak bangkrut Pak? Ya Anda harus hati-hati. Jangan lupa bahwa ini adalah utang kredit. Tuh. Oke. Mungkin Anda berpikir, waduh Pak, itu mah bahaya Pak. Loh, kalau bahaya, oke. Ya, sekarang saya mau tanya Anda. Ya. 90% masyarakat itu BI checkingnya merah karena terjerat pinjol. Pinjolnya 5 juta, BI checking merah. Sehingga dia nggak bisa lagi kredit. Atau ada teman yang punya kredit 3 miliar, lalu dia ada di pasar, pasarnya kebakaran. Sehingga dia punya kios juga hancur, ya, hangus. Oleh karena itu dia nggak bisa lagi menambah kredit atau utang kepada pabrik. Pabrik udah punya tunggaan 3 miliar, maka dia di blacklist. Katakanlah BI checking merah. Apa yang terjadi? Padahal ya, dia udah tahu kok ada customer-customer pembeli-pembeli produk dia. Oleh karena itu, seharusnya dia bisa
memulai lagi usaha menggunakan namanya orang lain, teman orang lain, berpartner, sehingga yang dia di-blacklist oleh supplier, dia bisa membantu teman-teman dia yang belum bisa tahu penjualan, lalu dia jadikan jaminan untuk kredit baru. Ya, "Loh Pak, utangnya kemarin 3 miliar. Kalau 3 miliar itu pasar Anda kebakar, Anda udah nggak bisa lagi ada solusi. Itu namanya kredit macet." Ya, kredit macet ini kalau nggak ditinggal, Anda nggak bisa lagi jualan. Nah, sekarang terus Anda mau ngapain? Nah, oleh karena itu, kalau kredit Anda yang kemarin itu macet, gunakan partner orang lain yang namanya yang masih belum macet. Nah, itu digunakan lagi untuk usaha lain lanjut, gitu loh. Nah, mungkin Anda harus berbagi. Sebagai pemilik modal dia 50%, Anda yang jualan 50%. Tapi kan ini lumayan, bisa jalan. Jadi Anda lagi bisa ambil barang lagi dari pabrik, Anda jualan. Nah, kalau misalnya Anda nggak punya pasar, Anda bisa jualan online, gitu loh. Jadi, eh, kalau nggak ngerti caranya jualan online, sini produkmu tuh difoto, saya akan repost di sini. Di repost, orang-orang bisa kenal dan mulai membeli 1-2 biji. Nah, sekali lagi itu adalah cara yang di atas nalar Anda. Anda harus menyerap pelan-pelan. Jadi, jangan langsung Anda muntah. Kalau Anda muntah, Anda berhenti belajar atau terblokir karena hate speech. Jadi, kalau ada orang yang terblokir, Anda masih bisa menonton lewat akun teman-teman Anda kok. Anda bikin akun baru juga bisa nonton lagi. Kalau Anda terblokir, itu karena sistem. Di TikTok ini, begitu Anda ada kata-kata hate speech ya, itu Anda terblokir otomatis, nggak bisa masuk. Anda sekali, 2 kali bisa masuk. Tetapi ketika kena 3 strike, Anda sudah terblokir otomatis, gitu loh. Jadi nggak semua pesan komen itu langsung masuk. Ada yang masuk kalau dia netral. Kalau misalnya dia ada satu hate speech ya, menggunakan agama atau pemerintahan, nama-nama pejabat atau membangkang terhadap pemerintah, itu pesan Anda nggak bisa tembus. Tunggu dulu. Nah, ketika Anda 2 kali mengirimkan pesan yang tidak tembus, Anda terblokir. Itu sistem TikTok, bukan saya. Saya hanya terima pesan yang masuk, di mana pesan-pesan yang netral. Oleh karena itu, kalau Anda nggak paham, diulangi, dengerin. Atau kalau nggak, skip aja. Ikutin yang video-video lain.